Kisah Kaisar Jimmu, pendiri mitologis Jepang. Bab I, anak dewa dari timur matahari. Pada masa yang sangat purba, ketika kabut masih menyelimuti gunung dan laut masih berbicara dalam bahasa para roh, lahirlah seorang bayi yang kelak akan disebut sebagai Jimmu, sang pendiri Jepang. Ia bukan bayi biasa, darah ilahi mengalir di nadinya. Ini adalah keturunan langsung dari Amaterasu Omikami, Dewi Matahari, yang memancarkan cahaya kehidupan bagi seluruh dunia. Ayahnya bernama Ugaya Fukiaizu no Mikoto, dan ibunya adalah Tamayori Hime, seorang putri laut dari keturunan Dewa Naga. Mereka tinggal di negeri selatan, di wilayah yang kelak dikenal sebagai Takachiho, di Pulau Kyushu. Di antara ombak yang berbuih dan pegunungan yang menjulang, kecil Jimmu tumbuh dalam pelukan alam dan dewa. Sejak kecil dia menunjukkan tanda-tanda keagungan. Ia tenang, tajam pengamatan, dan sering berbicara tentang cahaya yang memancar dari timur, arah di mana matahari lahir setiap pagi. Di sanalah tempat para dewa memandang, katanya kepada saudara-saudaranya. Di sanalah kita harus membangun negeri bagi keturunan Amaterasu, dan dari sinilah takdir mulai berputar. Bab 2, perjalanan dari barat ke timur. Ketika Jimmu beranjak dewasa, ia tidak lagi hanya seorang pangeran dari barat. Ia menjadi seorang pemimpin dengan keyakinan yang teguh bahwa Jepang harus dipersatukan di bawah bendera cahaya matahari. Ia memiliki 3 saudara yang setia, Itsuse, Inahi, dan Mikerino. Bersama mereka, ia memimpin para pengikut menyeberangi laut, meninggalkan tanah kelahirannya di Kyushu menuju Yamato, sebuah negeri yang dikatakan sebagai jantung dunia timur. Perjalanan itu panjang dan penuh ujian. Mereka melintasi laut dalam kabut dan badai, menaklukkan hutan-hutan lebat, serta berhadapan dengan suku-suku yang belum mengenal tatanan. Dalam setiap langkah, Jimmu tak hanya menjadi pemimpin perang, tetapi juga pembawa damai. Ia menanam benih keadilan di setiap tanah yang ia lewati, memberi makan kepada yang lapar, dan menghormati roh-roh bumi tempat mereka berpijak. Namun tidak semua perjalanan berjalan damai. Di tempat yang sekarang dikenal sebagai Naniwa, saudara sulungnya Itsuse terluka parah dalam pertempuran melawan seorang pemimpin lokal bernama Nagasa. Saat Itsuse sekarat, ia berbisik kepada Jimmu, "Kita melawan dari arah barat, melawan sinar matahari, itu kesalahan kita. Sebagai keturunan Dewi Matahari, kita harus menyerang dari timur, bukan menentang cahaya beliau." Jimmu memandang matahari terbit dan menundukkan kepala. "Mulai hari ini aku akan selalu berjalan bersama matahari." Bab 3, pedang dan panji matahari. Jimmu memimpin pasukannya berputar ke arah timur. Ia menyeberangi laut pedalaman Seto, dan di sana, Dewa Laut Sumiyoshi menampakkan diri. "Keturunan Amaterasu," kata sang dewa, "aku akan menenangkan laut dan mengantarimu ke negeri yang dijanjikan." Dengan ombak yang lembut dan angin yang bersahabat, Jimmu dan pasukannya mencapai Kumano. Di hutan yang rimbun, seorang burung gagak suci berkepala 3, Yatagarasu, muncul dari langit. Burung itu menjadi penunjuk jalan, memimpin mereka melalui lembah dan pegunungan menuju Yamato. Ketika mereka tiba, Jimmu mendapati negeri itu terpecah oleh para pemimpin lokal. Ia tahu, untuk membawa kedamaian, ia harus menundukkan mereka satu persatu, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Ia menaklukkan musuh bernama Nagasunehiko, pemimpin kuat di Yamato. Pertempuran itu berat dan panjang. Namun Jimmu membawa pedang sakral Kusanagi dan panji matahari Amaterasu, lambang bahwa ia adalah pewaris langit. Setelah kemenangan itu, rakyat Yamato bersujud di hadapannya. Mereka tidak lagi melihatnya hanya sebagai penakluk, melainkan sebagai Tenno, penguasa surgawi yang datang membawa cahaya dan tatanan baru. Bab Cypher, Kaisar pertama negeri dewa. Setelah menyatukan wilayah Yamato, Jimmu naik tahta dan mendirikan apa yang kelak disebut sebagai Kekaisaran Jepang. Ia mendirikan istana di Kashihara, dan di sanalah ia memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Jimmu, penguasa yang memimpin atas kehendak langit dan bumi. Pemerintahannya bukan hanya tentang peperangan, tetapi tentang penciptaan peradaban. Ia menulis hukum, mengatur pembagian tanah, dan memerintahkan rakyat untuk menghormati para dewa serta menjaga keseimbangan dengan alam. Ia mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, dan kehormatan, yang kemudian menjadi dasar semangat bangsa Jepang selama berabad-abad. Ia berkata kepada para pengikutnya, "Negeri ini akan menjadi tanah di mana matahari tidak pernah tenggelam. Bagi hati yang setia, kita adalah anak-anak Amaterasu, dan selama cahaya beliau bersinar, bangsa ini akan hidup." Dari masa pemerintahannya lahirlah benih kebudayaan Jepang, penghormatan pada alam, pada leluhur, dan pada tatanan kosmis yang disebut Tenno no Michi, Jalan Kaisar. Bab V, keabadian dalam cahaya. Kaisar Jimmu hidup panjang, dikatakan mencapai usia 126 tahun.
Ia menyaksikan negeri yang dahulu terpecah kini hidup dalam kedamaian. Setiap fajar ia berjalan ke taman istana, menatap matahari yang terbit, dan mengucap syukur kepada leluhurnya Dewi Amaterasu. Ketika waktunya tiba, ia memanggil para putranya dan berpesan, "Jagalah negeri ini bukan dengan pedang, tetapi dengan keadilan dan cahaya. Selama kalian ingat dari mana kita berasal, bangsa ini tidak akan pernah binasa." Ia wafat dengan tenang, dan rakyatnya berkabung dalam kesunyian yang dalam. Namun kisahnya tidak berakhir. Dari generasi ke generasi, nama Jimmu Tenno tetap dihormati sebagai pendiri Jepang, cahaya pertama yang menuntun bangsa dari kegelapan menuju fajar. Setiap tanggal 11 Februari, Jepang memperingati hari pendirian negara, Kenkoku Kinen no Hi, hari yang diyakini sebagai saat Kaisar Jimmu naik tahta, menandai lahirnya bangsa Jepang di bawah sinar matahari abadi. Epilog, di bawah matahari Amaterasu. Dalam legenda dan hati rakyat, Jimmu bukan sekadar manusia. Ia adalah jembatan antara langit dan bumi, antara dewa dan manusia, antara mitos dan sejarah. Ia adalah simbol bahwa setiap bangsa lahir dari keyakinan akan cahaya. Cahaya yang menuntun, melindungi, dan memberi kehidupan. Dan di negeri matahari terbit, di setiap pagi yang berkilau, nama Jimmu masih bergema lembut bersama sinar pertama dari timur. Selama matahari terbit di timur, semangat Kaisar Jimmu akan selalu hidup di hati Jepang. Apa saja yang dilakukan Kaisar Jimmu semasa hidupnya, berdasarkan legenda dan catatan klasik Jepang seperti Nihon Shoki dan Kojiki, disusun secara runtut agar tetap terasa seperti bagian dari kisah hidupnya. 1. Mempersatukan suku-suku Jepang awal. Sejak muda, Jimmu menyadari bahwa tanah Jepang, ketika itu disebut Ashihara no Nakatsukuni, tanah di tengah Ritz, masih terpecah menjadi banyak suku dan klan yang saling bersaing. Ia melihat banyak daerah hidup dalam kekacauan tanpa hukum. Karena itu, Jimmu memutuskan untuk menyatukan seluruh negeri di bawah satu pemerintahan yang akan adil dan berlandaskan kehendak para dewa. Dengan kebijaksanaan dan kepemimpinan, ia mengajak suku-suku bergabung dengannya, bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan janji kedamaian dan tatanan baru. 2. Memimpin ekspedisi besar dari Kyushu ke Yamato. Jimmu memulai perjalanan besar dari wilayah Takachiho di Kyushu menuju Yamato, Nara modern di Honshu bagian tengah. Ekspedisi ini disebut Tosei, gerakan ke timur. Langkah penting dalam pembentukan bangsa Jepang. Ia menyeberangi laut, melewati Seto Inland Sea, dan bertempur melawan penguasa-penguasa lokal di sepanjang jalan. Selama perjalanan ini, ia memperkuat persatuan pengikutnya, membuka jalan perdagangan antar wilayah, dan mendirikan pemukiman-pemukiman baru. 3. Mengikuti arah matahari, simbol kesucian. Saat saudaranya Itsuse gugur karena melawan dari arah barat, melawan arah matahari, Jimmu mengambil pelajaran besar. Semua tindakan harus selaras dengan matahari, simbol Dewi Amaterasu. Ia lalu mengubah arah serangan, menyerang dari timur menuju barat, mengikuti cahaya matahari pagi. Langkah ini bukan hanya strategi militer, tapi juga simbol rohani bahwa ia adalah keturunan Amaterasu dan pemimpin yang diberkati langit. Itulah sebabnya Jimmu dikenal sebagai Tenno pertama, penguasa surgawi yang menuntun bangsa di bawah sinar matahari. 4. Dituntun oleh burung suci Yatagarasu. Dalam perjalanan ke Yamato, Jimmu dibimbing oleh burung gagak berkepala 3 bernama Yatagarasu, utusan para dewa. Burung ini menunjukkan jalan melewati lembah, sungai, dan pegunungan. Dengan pertolongan Yatagarasu, Jimmu dan pasukannya berhasil menemukan tanah yang subur di lembah Yamato, yang kemudian menjadi pusat kekaisaran Jepang. Label 5, menaklukkan musuh dan membawa keadilan. Jimmu menghadapi penguasa kuat bernama Naga Tsunehiko, yang menolak mengakui kekuasaannya. Pertempuran besar terjadi di Yamato, namun Jimmu menang berkat pedang ilahi Kusanagi, cermin Yata no Kagami, dan permata suci Yasakani no Magatama, 3 pusaka yang melambangkan kekuasaan dan keabsahan Kaisar Jepang. Setelah kemenangannya, Jimmu tidak menghukum rakyat musuhnya dengan keras. Ilmingamdi Wendawol memerintahkan agar mereka hidup damai di bawah hukum yang sama dan menanamkan prinsip bahwa kekuasaan harus melindungi, bukan menindas. Nonosing mendirikan ibu kota pertama di Kashihara. Setelah Yamato berhasil disatukan, Jimmu mendirikan istana pertamanya di Kashihara, Nara modern. Di sana ia secara resmi dinobatkan sebagai Kaisar Jepang pertama dengan gelar Jimmu Tenno, yang berarti penguasa surgawi yang berdaulat dari Dewa Matahari. Ia menyusun struktur pemerintahan, menunjuk para penasihat, mengatur pembagian wilayah, dan membuat sistem hukum sederhana agar semua rakyat dapat hidup tentram. Inilah awal dari tradisi kekaisaran Jepang yang terus berlanjut hingga kini. 7. Mengembangkan pertanian dan hubungan dengan alam. Jimmu percaya bahwa kekuatan negeri terletak pada kesejahteraan rakyatnya. Ia memperkenalkan sistem pertanian yang teratur,
memerintahkan pembangunan irigasi, serta menetapkan ritual tahunan untuk menghormati dewa pertanian dan panen. Ia menekankan pentingnya harmoni dengan alam, dasar dari kepercayaan Shinto hingga sekarang. 8. Menyebarkan nilai-nilai moral dan kesucian. Selama masa pemerintahannya, Jimmu menanamkan nilai-nilai luhur. Makoto, kejujuran. Chu, kesetiaan kepada negara dan keluarga. Gi, keadilan dan tanggung jawab moral. Ia mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang bertindak sesuai kehendak langit, Tenmei, dan rakyat yang hidup sesuai jalan dewa, Kami no Michi. 9. Membentuk warisan Kekaisaran Jepang. Jimmu menegaskan bahwa kekuasaan kaisar berasal dari Dewi Matahari Amaterasu, bukan sekadar manusia. Dari sinilah lahir gagasan bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan langsung dewa yang menjadi dasar spiritual dan politik kekaisaran selama lebih dari 2.600 tahun. Ia juga menyiapkan keturunannya, terutama putranya Kaisar Suizei, yang menjadi penerus tahta kedua, agar melanjutkan pemerintahan dengan nilai-nilai yang sama. 10. Wafat dan dikenang sebagai pendiri bangsa. Menurut legenda, Kaisar Jimmu wafat dengan damai di usia sekitar 126 tahun, setelah menyatukan rakyat dan membangun fondasi pemerintahan yang kuat. Ia dikebumikan di Kashihara no Omiya, dan tempat itu masih disakralkan hingga hari ini. Setiap tanggal 11 Februari, Jepang memperingati hari naik tahtanya sebagai hari pendirian negara, Kenkoku Kinen no Hai, simbol abadi dari lahirnya bangsa di bawah sinar matahari. Kesimpulan, apa yang dilakukan Jimmu semasa hidupnya? Secara ringkas, inilah pencapaian besar Jimmu dalam legenda Jepang. 1. Menyatukan suku-suku Jepang awal. 2. Memimpin ekspedisi besar dari Kyushu ke Yamato. 3. Menetapkan simbol kekuasaan berdasarkan Dewi Matahari Amaterasu. 4. Menaklukkan musuh dan menegakkan hukum serta keadilan. 5. Mendirikan ibu kota pertama di Kashihara. Next. Membentuk sistem pemerintahan dan pertanian. 7. Menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. 8. Menjadi pendiri garis kekaisaran Jepang yang terus berlanjut hingga kini.